Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Masyitah, salah satu dari Duta Cilik Kota Padang, yaitu saya sebagai Duta Cegah Kawin Muda Anak Kota Padang. Di sini saya bersama Ibu Rika dari Stikes Mercu Bakti Jaya akan memberikan penyuluhan kepada teman-teman terkait materi seputar kekerasan seksual terhadap anak. Di zaman sekarang sudah sering terjadi kekerasan seksual. Kekerasan seksual bisa terjadi di setiap komunitas dan korbannya pun tidak memandang jenis kelamin dan usia. Sementara itu, hal yang termasuk dalam perilaku kekerasan seksual adalah jenis kontak seksual yang tidak diinginkan. Hal tersebut mencakup perkataan dan tindakan yang bersifat seksual yang bertentangan dengan keinginan seseorang dan tanpa persetujuannya. Nah, ada beberapa hal yang berkontribusi pada perilaku pelecehan seksual, yaitu yang pertama ada norma-norma sosial yang membenarkan kekerasan. Yang kedua, penggunaan kekuasaan atas orang lain. Dan yang ketiga, konstruksi tradisional maskulinitas. Yang keempat, subjugasi dalam kurung kekuatan atau kekuasaan terhadap perempuan. Dan yang kelima, sikap diam terhadap kekerasan dan pelecehan. Salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah karena adanya keinginan dari pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan pelecehan serta adanya stimulus dari korban yang memancing terdorongnya perilaku melecehkan. Dan kekerasan seksual juga dapat terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban. Nah, jenis-jenis perilaku kekerasan seksual ada 4. Yang pertama secara verbal atau melalui kata-kata, yang kedua secara non-fisik, yang ketiga secara fisik, dan yang keempat secara daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah, untuk yang lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh Ibu Rika. Kepada Ibu Rika saya persilahkan. Selanjutnya kita dengar pemaparan dari Ibu-Ibu Stikes Mercu Bakti tentang pencegahan seksual pada anak. Sedikit mungkin Ibu ulas, apakah pacaran itu bisa nanti mengarah ke sana? Nanti sama-sama kita dengarkan pemaparan dari Ibu-Ibu Stikes Mercu Bakti Jaya Kota Padang. Kepada Ibu Rika diserahkan waktu yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ibu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati Kepala Madrasah MTSN 5 Kota Padang, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala, Bapak Kaur, Bapak Ibu Majelis Guru di MTSN 5 Kota Padang, tim pengabdian masyarakat dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Perkenalkan di sini Ibu Rifka Putri Andayani, biasa dipanggil Bu Rifka. Ada tim Ibu di sebelah Ananda, itu ada Ibu Rizka Ausrianti yang nanti juga akan berbagi juga bersama kita. Lalu ada kakak-kakaknya dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang yang menggunakan jas alma mater. Dan teristimewa kepada anak-anak Ibu MTSN 5 Kota Padang. Puji syukur tetap kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak ibu, pada pagi hari ini kami dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang dari Siteba jadi akan memberikan sharing informasi kepada anak-anak ibu sekalian terkait tren masa kini. Apa tren masa kini yang terjadi pada anak-anak sekolah? Apa? Pacaran. Apa lagi? Siapa di sini yang jomblo angkat tangan? Nah,
ragu-ragu? Ada yang ragu-ragu calik kiri kanan, calik kiri kanan. Ada yang jomblo? Kalau ibu tanya ada yang punya pacar, ada teman dekat, ada bapak ibu gurunya di sini, pasti malu, pasti takut. Boleh kita pacaran? Dia ndak gaul ibu, kodo ndak boleh lo pacaran kini, itu ndak kekinian awak bu. Tadi temannya menyampaikan ada 4 jenis kekerasan pada anak. Ya, sekarang berdasarkan kasus yang ada, ternyata kekerasan pada anak itu terdiri dari 7. Ya, ada 7 jenis. Nah, sekarang kita fokusnya ke kekerasan seksual pada anak. Apa yang dimaksud kekerasan seksual? Sudah disampaikan oleh temannya tadi. Pelecehan yang mengakibatkan sampai menghina dan menyentuh fungsi reproduksi bagi seseorang. Nanti tim ibu, Bu Rizka akan menjelaskan nanti apa saja organ-organ reproduksi kita, baik yang perempuan ataupun organ reproduksi yang laki-laki. Ananda di sini sudah ada yang kelas 1, 2, dan 3, ada yang sudah akil balik, ada yang sudah dewasa. Nanti kita akan belajar bagaimana dampaknya Ananda baik sebagai korban ataupun sebagai pelaku dari kekerasan yang terjadi ini. Nah, anak-anak ibu mau nanya nih ke yang laki-laki. Ada temannya lewat, lalu Ananda bilang, sweet, 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 sweet. Ada enggak kayak gitu? Nah, undang-undangnya sekarang, Ananda, halo. Sekarang, Ananda memperlakukan seperti itu termasuk dengan salah satu kekerasan seksual. Ya, yang perempuan kalau diganggu sama temannya jangan pula ambil gaya pulang. Ya, diganggu sama teman yang laki-laki jangan ambil gaya pula, jangan pakai. Nah, tidak ada pula kayak gitu. Ya, jangan kita yang mengundang ganggulah, nggak ada kayak gitu. Ya, jadi itu juga merupakan salah satu kekerasan seksual. Lalu Ananda memperlihatkan anggota tubuh yang menggunakan pakaian dalam, itu tidak boleh walaupun sesama jenis. Nah, apa resikonya kita kalau di sekolah ada pembelajaran olahraga kan? Nah, pembelajaran olahraga pasti ganti baju, bukan baju sekolah yang ini, ya. Nah, nanti ganti baju, kawan, samo ke kamar mandi, ganti baju samo-samo. Tidak boleh seperti itu lagi ya. Walaupun kita sesama jenis, perempuan sama perempuan, ganti baju ganti-gantian. Yang laki-laki juga demikian. Tapi gampang sehingga di kelas lah, ganti baju. Nggak ada kayak gitu. Walaupun sesama jenis. Ananda sekarang banyak kejadian laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu banyak kejadiannya sekarang. Jadi perlu kita hindari faktor-faktor yang beresiko untuk mengalami itu. Ya. Lalu apa lagi Ananda? Menatap dengan nuansa sensual, itu juga tidak boleh. Ya, kita tidak boleh menganggap tabu. Ananda harus mendapatkan pendidikan seks sejak dini. Ya, Ananda harus tahu organ reproduksi pada perempuan apa saja, organ reproduksi pada laki-laki apa saja. Kalau yang perempuan, Ananda kalau sudah menstruasi, Ananda dilakukan kekerasan ataupun pelecehan seksual, itu akan berdampak besar terhadap Ananda. Sekarang apa yang paling berdampak? Ananda punya HP Android? Punya. Ada bawa? Tidak dibawa karena sekolah mewajibkan tidak boleh bawa handphone. Ada yang curi-curi bawa? Ada yang pernah ketahuan? Ada. Ya, artinya apa yang tidak bisa kita dapatkan di handphone. Handphone Android kita itu sekarang betul-betul smartphone. Kenapa namanya smartphone? Handphone pintar. Ananda mau bikin tugas apa? Malas ngetik, tinggal ngomong aja keluar dia. Ya atau ya? Mau yang aneh-aneh keluar dia di situ. Ya atau ya? Nah, kita lagi yang membentengi diri kita, apa yang harus kita lihat dan apa dampaknya terhadap Ananda. Ananda di sini yang sering-sering lihat yang tidak patut, yang sering-sering lihat yang tidak pada tempatnya, itu akan merusak otak Ananda. Sekali lihat ada rasa penasaran, sekali lihat nio cari balik, sekali lihat nio mencubuan. Ya, jadi
jangan buka-buka hal yang bukan pada tempatnya. Ya, itu untuk kekerasan seksual. Jadi Ananda tidak boleh, Ananda kalau ada orang yang tidak dikenal, boleh nggak kita mengikutinya? Sama bangsa lah dia, beko diantar pulang. Makan nggak beko ayam geprek di situ dulu, ha? Mau? Mau? Tidak boleh, ya. Kita tidak boleh. Kalau seandainya orang yang tidak kita kenal, kita tidak boleh mengikutinya. Apa langkahnya? Bagaimana pencegahan biar kita tidak terkena dengan kekerasan seksual? Ada 3R yang harus Ananda lakukan. Ada 3 komponen pencegahan kekerasan seksual. Yang pertama adalah recognize. Apa R yang pertama? Recognize. Recognize itu bahasa kampung ibu tuh mah. Di Steba itu bola biasa menggunakan recognize. Tahu apa itu recognize, Ananda? Bahasa Inggrisnya? Recognize itu kita mencari, kita mengetahui ini ciri-ciri orang yang mau mendekati kita, yang mau melakukan tindakan kekerasan kepada kita, baik secara seksual, baik secara fisik ataupun secara psikis. Itu kita bisa mengenali. Kita, jika ada orang yang mau mendekati orang yang tidak dikenal, ini terutama anak-anak ibu yang perempuan, jika ada yang tidak dikenal ataupun yang Ananda kenal tapi mencurigakan bagi Ananda, kok lain gelagatnya ya, kok aneh gini rasanya ya, nah, jadi jangan diikuti. Walaupun Ananda akan diiming-imingi sesuatu, langsung bilang tidak. Langsung kita bilang apa? Tidak. Kalau ada orang yang mau berniat jahat kepada kita, pasti hati nurani kita, kok ada yang aneh ya, ada apa ini ya, itu perlu kita. Zaman sekarang tidak anggap dekat dan percaya, silahkan dilaporkan. Jadi ada berapa tindakan pencegahannya? 3. Yang pertama apa? Recognize, mengetahui ciri-ciri. Yang kedua resist. Yang ketiga baru report. Resist adalah menolak, yang ketiga report, melaporkan. Nah, Ananda, apa sih dampak dari kekerasan ini? Coba bayangkan, banyak orang tua, anak yang memiliki anak-anak yang dengan dampak kekerasan seksual. Tidak mau makan, mengurung diri di kamar, tidak mau bersosialisasi, bahkan sampai temannya, "Jen yo kawan nyolai, nyolai di gapon di situ ah. Jen yo dake-dake sama nyolai ah." Sampai dikucilkan dari temannya, kurang sosialisasi, ya. Jadi banyak dampak dari kekerasan seksual ini. Apalagi kalau Ananda yang sudah sampai hamil nanti Ananda, sementara Ananda masih sekolah di MTSN. Jadi itu jangan sampai terjadi, ya. Jadi kita mengharapkan kejadian ini tidak terjadi di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin kami ucapkan terima kasih sekali lagi Ibu Kepala Sekolah yang sudah, Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Dan juga kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan kami semua. Terutama dan istimewa buat anak-anak ibu semua yang sudah sabar, yang sudah mau mendengarkan dan mau berbagi ilmu dengan kami dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, ya. Jadi jangan malu, jangan enggan, jangan merasa rendah diri kalau ada perubahan pada fisik, karena itu adalah normal, ya. Kemudian juga ada nanti Ananda akan mulai seperti yang disampaikan Laura, itu akan mulai menyukai lawan jenis, ya. Kemudian juga dengan datangnya menstruasi itu bagi perempuan, ya. Sudah mengalami semua kan anak-anak ibu semua, karena semua hal ini adalah normal bagi usia remaja, ya. Itu secara fisik, ya. Kalau secara psikologis atau kejiwaan atau disebut dengan perkembangan, itu juga bakal ada perubahan-perubahan pada anak-anak ibu semua, ya. Halo, ini laki-laki kayaknya lebih aktif, ya.
Kalau perempuan ibu lihat nih diam-diam aja, kalau laki-laki lebih aktif. Ya, memang seperti itu ya. Jadi kalau secara psikologis perubahan apa yang terjadi? Ya, kalau di umur anak-anak ibu sekarang ini, anak-anak ibu ini mencari identitas diri. Ya, kalau secara psikologis atau perkembangan. Ya, ada enggak yang suka tidak setuju dengan pendapat orang tuanya? Ada enggak yang suka membantah dengan orang tuanya? Ada? Ya, karena memang itulah tahap perkembangan mencari identitas diri. Ya, identitas diri apa yang anak-anak ibu cari? Ya, satu itu peran. Anak-anak ibu yang awalnya mungkin berperan sebagai anak kecil di usia sekolah, sekarang sudah mencari jati dirinya, mencari peran. Ya, ingin mandiri. Ya, kemudian anak-anak ibu dia mencari tujuan pribadi, makanya harus mempunyai tujuan. Ya, kemudian mencari keunikan diri sendiri. Itu dia yang tahap perkembangan pada anak usia remaja. Ya, jadi bagaimana apa yang normalnya? Ya, halo. Masih fokus? Masih fokus? Kalau ibu bilang halo, jawabnya hai ya. Oke, anak-anak ibu semua, mungkin itu saja materinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat pergaulan adik-adik semua, sehingga tidak sampai nanti terjerumus ke hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Oke, akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.